Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Salam adik-adik, senang sekali minggu ini Kak Ayu bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah dalam Impa Online kita hari ini. Bagaimana? Semua sukacita? Iya, kakak berharap kita semua bersukacita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Hari ini adik-adik yang akan bertugas dalam Impa kita adalah Kak Ayu sebagai liturgos, Kak Hotma nanti sebagai pelayan firman, ada teman-teman kalian Aditya, Gary, serta Windy yang akan dalam menyampaikan doa syafaat. Dan editor kita pada hari ini adalah Kakak Grace dan pemandu musik kita adalah Pak Hari. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita persiapkan diri kita. Kita lipat tangan kita ya. Kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama Mars Pelkat PA. Mari kita bernyanyi bersama dengan semangat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, setelah kita tadi bernyanyi bersemangat dengan Mars Pelkat PA, sekarang kita akan mulai ibadah kita ya. Kita akan berdoa bersama. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, sehingga kami selalu dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sambut kembali adik-adik dengan lagu pembuka dari Kidung Ceria 151, yaitu Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya. 2 kali kita ulang bersama-sama, kita bernyanyi Aku Bersukacita.
kita siapkan Alkitab kita ya. Kita akan membaca Mazmur. Semua sudah buka Alkitabnya? Mazmur 33. Ya, Mazmur 33 ayat 1 sampai 7 akan kita baca bersama-sama. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membaca Mazmur bersama. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam mendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silahkan buka Alkitab kalian. 2 Korintus 9 ayat 6-11 akan menjadi bahan bacaan kita di minggu hari ini. Sudah? Baik, kalau sudah ketemu, biarkan saja Alkitab kalian terbuka. Mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan perkenankan kami anak-anak-Mu mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Masing-masing kami sudah menyiapkan diri dengan Alkitab kami yang terbuka. Demikian juga diri kami terbuka menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, silahkan perhatikan Alkitab kalian masing-masing. Kakak yang akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-11 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak kelas tanggung GPIB Immanuel Pekanbaru ya. Sudah lama kita tidak bertemu dan masih dalam situasi COVID seperti ini, kita masih ibadah lewat daring. Tidak apa-apa, kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan masih tetap menyertai kita. Ya, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ceritanya ini tentang Paulus. Kalian tahu Paulus ya? Nah, pada saat itu adik-adik, Paulus melakukan perjalanan ke kota Korintus untuk yang kedua kalinya. Ya, kan hari ini pembacaan kita dari 2 Korintus ya, dari suratnya yang kedua ke jemaat di Korintus. Jadi Paulus itu pada saat itu sedang melakukan perjalanan ke kota Korintus untuk yang kedua kalinya selama 18 bulan kurang lebih begitu adik-adik ya. Nah, pada saat itu dia mau ingatkan kepada jemaat di sana. Ya, dia mau ajak semua orang untuk mau berbagi kasih. Nah, dia kalau kita baca di ayat sebelumnya, di pasal yang sebelumnya adik-adik ya, 8-9 awal itu mengatakan bahwa Paulus meneladankan perilaku jemaat yang ada di Makedonia. Ya, padahal jemaat Makedonia ini sebenarnya adalah orang yang juga nggak kaya amat gitu ya. Tapi mereka punya kemurahan hati, mereka mau berbagi dengan apa yang mereka punya kepada jemaat Yerusalem yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan. Kenapa mereka susah? Susahnya itu karena pada saat itu pemerintahan Romawi menerapkan pajak yang sangat tinggi adik-adik ya. Akhirnya mereka mengalami kesulitan dan secara finansial ya kurang beruntung begitu. Nah, tapi jemaat di Makedonia memiliki hati. Mereka mau berbagi kepada jemaat yang ada di Yerusalem untuk membantu mereka gitu ya. Jemaat Makedonia memberi bukan karena kelebihan yang ada pada mereka, tapi mereka mau berbagi dengan apa yang ada pada mereka. Itu sebenarnya adalah sebagai ungkapan syukur hati mereka bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyertai, memberkati mereka. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, hari ini kita juga diingatkan oleh Paulus ya, lewat suratnya ke jemaat di Korintus untuk mereka juga mau melakukan itu untuk berbagi kasih. Ini anak-anak kelas tanggung. Yuk, sekarang kita diajak untuk melakukan pelayanan kasih adik-adik. Ya, bagaimana? Banyak caranya. Ya, kalian belum bekerja seperti yang sebelum-sebelumnya yang kakak katakan, betul kalian masih kecil belum bekerja, tapi bukan berarti itu menjadi hambatan untuk kalian melakukan pelayanan kasih. Bagaimana caranya kak? Oh, banyak. Salah satunya misalnya ya, kalian punya baju yang sudah tidak dipakai lagi misalnya gitu ya. Bajunya tidak buruk tapi tidak dipakai karena mungkin badan kalian yang sudah mengalami pertumbuhan akhirnya jadi sempit dan tidak bisa dipakai. Baju yang masih layak pakai itu bisa kalian sumbangkan
kepada orang-orang yang butuh. Mungkin ada saudara kita juga yang lebih kecil badannya, yang masih bisa menggunakan pakaian itu. Tidak ada salahnya kita kasih. Atau kepada yang lain, ke panti asuhan atau kemanapun. Ya, orang yang mengalami bencana misalnya begitu. Siapapun bisa kita beri pertolongan dengan cara yang seperti itu tadi. Misalnya lewat baju tadi. Atau kalau di sekolah kalian punya teman-teman kan ya. Punya teman sekolah, teman dekat rumah, teman PA gitu ya. Kalau ada teman yang mengalami kesusahan, apakah kalian juga mau berbagi? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus adik-adik untuk kita memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita, terhadap sesama, sehingga kita mau berbagi, melakukan kasih, pelayanan kasih. Di gereja kita beberapa saat yang lalu, kurang lebih sebulan lah ya, ada penggalangan aksi ya, kita sebutnya aksi saja, aksi pengumpulan natura. Nah, adik-adik mungkin pernah ada dengar ya, atau ada lihat mama papanya mungkin ada yang belanja beras sekian banyak melebihi dari yang biasanya, yang menjadi keperluan rumah tangga gitu ya, bisa sampai 2 atau 3 karung misalnya, atau beli minyak goreng gitu ya, atau apapun itu yang waktu itu orang tua kalian mengatakannya untuk disumbangkan ke gereja gitu ya, untuk dihantar ke gereja, diserahkan ke gereja sebagai persembahan. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah aksi yang baik dari gereja kita adik-adik. Kenapa? Itu nanti semua natura dikumpulkan, lalu, dan itu sudah sebulan yang lalu ya. Dan minggu lalu kakak gereja di gerejanya kita ya, ibadah di gereja kita, itu sudah tidak ada lagi naturanya. Natura itu sudah disampaikan, sudah diberikan, ya, sudah disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik itu yang ada di panti asuhan, di panti werda, atau teman-teman kita yang ada di tempat rumah tinggal kanker ya adik-adik ya, atau para penyapu jalanan atau yang lainnya gitu ya. Bahkan untuk jemaat kita juga kemungkinan besar ada dapat gitu. Jadi itu diberikan kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan. Itu diberikan bukan karena kita berkelebihan adik-adik ya, sehingga kita sok-sokan gitu. Enggak. Kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita untuk membantu. Ya, membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Wah, kalau memberi nanti kami jadi kurang dong, Kak. Nah, itu juga perlu diperhatikan prinsipnya adik-adik ya. Ketika kita memberi, jangan takut bahwa kita akan menjadi kekurangan. Kalau kita memberi, jangan takut bahwa kita akan menjadi miskin. Gitu, enggak ya. Kita memberi sebenarnya sebagai ungkapan syukur kita. Bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu memberkati kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sebagai atau untuk menunjukkan kemurahan hati kita atas begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan, selayaknya lah memang kita juga melakukan aksi untuk memberikan bantuan tersebut. Ya, jadi banyak cara adik-adik ya, tidak harus dengan mengeluarkan duit karena kalian mungkin tidak punya duit, tapi apa yang ada pada kalian bisa kalian beri kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi aksi peduli tidak hanya lewat mendoakan, tapi memang kita juga ada menunjukkan aksi kasih secara nyata. Ya, berikan apa yang ada pada kita dan dengan sukarela. Itu dia. Tuhan akan senang ya melihat kita anak-anaknya yang mau berbagi, yang menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain gitu ya, untuk menunjukkan betapa kita memiliki kemurahan hati sebagai ungkapan syukur kita atas begitu banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu adik-adik. Yuk, mari kita lakukan ya. Kakak ajak semuanya untuk mau melakukan pelayanan kasih. Banyak cara, silakan kalian lakukan apa yang kalian bisa lakukan. Papa mama kalian sudah melakukannya di bulan lalu ya. Dan aksi kasih itu sudah disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang tinggal adik-adik.
Sekarang mau memutuskan aku mau melakukan apa. Untuk bisa dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Ya, silahkan berbagi kasih. Dan ingat, lakukan itu setulus mungkin, seikhlas hati kita, tidak karena paksaan dan berdasar apa yang ada pada kita. Itu kita lakukan semata-mata hanya karena ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat mengasihi, selamat berbagi kasih kepada semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Sungguh indah ya firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Untuk merespon firman Tuhan yang begitu indah tadi, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait 1, 2, dan 3. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita di minggu ibadah hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, dari pusat sampai dengan yang ada di daerah. Khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan di dalam mengatasi pandemi yang tengah terjadi saat ini. Sehingga atas pertolongan-Mu kami bisa melewati pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami GPIW Immanuel Pekanbaru. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kami juga berdoa untuk pendeta dan keluarganya. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan serta kesabaran untuk dapat melayani jemaat di gereja kami. Juga kami berdoa untuk presbiter, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan yang baik dan memberkati pekerjaan mereka dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan berkat di tengah gereja kami. Tuhan berkatilah kakak layan yang sudah mengajari kami di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah kami, karena kami belum bisa masuk sekolah dikarenakan virus atau wabah COVID-19. Kiranya Tuhan angkat virus ini dari Indonesia, agar kami bisa belajar seperti biasa kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami dan keluarganya agar diberi kesehatan selalu. Dan teman-teman kami lagi ada di rumah, diberikan kesehatan dan semangat selalu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Allah di surga, kami masih mau menaikkan doa syafaat kami saat ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana Rasul Paulus mengingatkan kami pada saat ini untuk mau berbagi kasih, melakukan pelayanan kasih ya Allah kepada sesama kami, untuk menumbuhkan rasa kepedulian kami terhadap lingkungan kami, terhadap sekitar kami. Itu semua boleh kami lakukan semata-mata bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan, dan bukan karena kekuatan kami, tapi adalah sebagai ungkapan syukur kami bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu bermurah hati, memberikan yang terbaik, begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Bapa lewat persembahan kecil yang boleh kami lakukan, itu boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Pada saat ini juga kami masih mendoakan untuk kondisi COVID-19 yang masih belum tuntas ya Tuhan. Bahkan belakangan kami mendengar semakin gencarnya, semakin dahsyatnya penyebaran penyakit ini. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan di dalamnya. Engkau yang topang kami semua Bapa untuk kami boleh menjalani, mengikuti protokol kesehatan di dalam kami melakukan aktivitas kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa untuk tidak teledor, bantu kami untuk tidak menganggap sepele. Tapi biarlah Tuhan kami boleh patuh terhadap aturan yang berlaku dan jauhkanlah penyakit ini ya Bapa dari kami. Biarlah Tuhan dunia ini boleh cepat pulih atas seizin Tuhan, sehingga banyak di antara kami juga yang sudah mengalami ini Tuhan boleh memiliki kekuatan lagi, semangat lagi untuk sembuh. Pulihkan orang yang mengalami penyakit ini ya Bapa. Berikan juga kekuatan kepada keluarga-keluarga yang menopangnya. Dan kami semua yang berada dalam keadaan sehat pun kiranya tetap dalam pemeliharaan Tuhan untuk tidak turut jatuh ke dalam pencobaan ini. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Hanya kepadamu saja kami mau pasrahkan kehidupan kami, bahkan kota di mana kami tinggal, kota Pekanbaru pun kiranya tetap dalam pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan berikan persembahan kita ya. Persembahan kalian bisa diantar oleh mama papa ke gereja secara langsung ataupun ditransfer melalui rekening GPIB Immanuel. Untuk mengiringi persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. 2 kali kita nyanyikan. Mari kita bernyanyi. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan bermanfaat dan berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kita akan bernyanyi lagu pengutusan dari Kidung Ceria 280. Tiap waktu, tiap jam kita nyanyikan 2 kali. Tiap waktu, tiap jam
Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu. Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu. Yesus dengar doaku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, ya. Ingat, lakukan yang baik di dalam pelayanan kasih yang bisa kalian lakukan seturut dengan kemampuan kalian, dan lakukan itu dengan sukacita, bukan karena paksaan, ya. Kita melakukan itu semua sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, memberkati kita, ya. Baik adik-adik, kita akan pulang. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu mau menutup ibadah kami. Kami akan kembali dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sungguh sukacita yang luar biasa ya. Hari ini kita bisa mengikuti ibadah secara online ya. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan adik-adik semua. Tetap memakai masker ketika adik-adik beraktivitas. Tetap menjaga jarak ketika adik-adik di luar berjumpa dengan orang lain. Rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai hand sanitizer ketika mau memegang sesuatu ya. Serta tetap rajin berdoa. Kakak tunggu adik-adik untuk mengikuti ibadah online pada minggu berikutnya. Salam. Tuhan